Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-64. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang tiba di padang rumput Setubanda. Meski cuaca sedikit mendung, tapi tidak menurunkan suhu panas dari semangat para prajurit yang hendak berlaga hari ini. Panji Watugunung nampak sudah bersiap untuk berangkat menuju ke medan tempur. Dengan dandanan layaknya Pangeran Daha, dia berteriak lantang memompa semangat pasukannya. Saudaraku para prajurit Daha semua, hari ini kita akan mencatatkan nama kita pada sejarah kerajaan Panjalu. Hari ini kita akan menghancurkan para pemberontak yang hendak merongrong kewibawaan negara. Sebagai seorang prajurit Daha, tugas kita untuk mengalahkan setiap upaya musuh yang ingin merobohkan negara. Biar semua penduduk Jawa Dwipa tahu, bahwa jika ada yang ingin mengacaukan tatanan kehidupan kita, maka pasukan Daha akan berdiri di garis depan sebagai pelindung kedaulatan Panjalu. Hari ini, tidak ada ampun untuk pemberontak. Ayo, kita kalahkan Ganda Kusuma. Bende berbunyi nyaring 2 kali, pertanda bahwa pasukan mulai menata Wiuha Chandra. 1000 prajurit Kalingga yang ahli tombak dan tameng membentuk garis setengah lingkaran mengelilingi sisi Wiuha. Di belakangnya, 1000 pasukan pemanah dari pasukan Bumi Sambara dan pasukan pemanah dari Kembang Kuning yang berjumlah 1000 prajurit membentuk lapisan kedua. Tumenggung Sukendro dan Tumenggung Janadi yang memimpin pasukan ini. Sedangkan 7.300 prajurit di belakang mereka membentuk formasi bundar seperti bulan purnama dengan Panji Watugunung sebagai pusatnya. Di sisi lain, tepat sesuai perkiraan Panji Watugunung, lawan mereka menggunakan Wiuha Wukir Segara. Mengandalkan kekuatan pada pasukan berjalan kaki yang menyebar layaknya teluk samudra. Sedang di posisi gunung, para perwira tinggi prajurit membentuk susunan segitiga layaknya Gunung Sindoro. Trompet tanduk kerbau berbunyi nyaring 2 kali. Warigalit dan Senopati Narapraja segera menggebrak kuda mereka menuju ke tengah padang Setubanda setelah mendapat perintah dari Panji Watugunung. Mereka membawa bendera putih sebagai tanda ingin bicara. Dari pasukan Paguhan, Senopati Sembu dan Tumenggung Kalayaksa maju ke hadapan Senopati Narapraja dan Warigalit dengan berkuda setelah menyambar bendera putih dari seorang prajurit Paguhan. Aku beri kesempatan terakhir kepada kalian, hai orang Paguhan. Kembalilah ke Panjalu sebelum semuanya terlambat, ujar Senopati Narapraja yang menatap wajah Senopati Sembu yang mulai berkeriput dimakan usia. Jangan harap kami kembali menjadi budak Daha. Sudah saatnya Paguhan menjadi negara yang mahardika dan berdaulat, jawab Senopati Sembu sambil meludah ke tanah. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan kami jika kami bertindak tegas terhadap kalian, Senopati Narapraja tersenyum sinis. Siapa bilang kami takut? Ayo kita buktikan di medan laga. Senopati Sembu segera menarik kekang kudanya diikuti Tumenggung Kalayaksa kembali ke pasukan Paguhan. Senopati Narapraja dan Warigalit segera bergegas menuju ke barisan pasukan Panjalu. Dari arah pasukan Paguhan, genderang perang ditabuh bertalu-talu. Sambil berdiri tegak, Senopati Sembu segera berteriak lantang. Serang! Ribuan prajurit Paguhan berlari menuju ke arah pasukan Garuda Panjalu yang bergerak pelan menuju tengah medan tempur. Tut! Mendengar trompet tanduk kerbau berbunyi, seketika gerakan pasukan Daha berhenti. Pasang tameng kalian,
Tumenggung Janadi langsung berteriak keras. Pasukan Kalingga segera menata tameng mereka yang berbentuk persegi panjang dan ditancapkan pada tanah. Tumenggung Sukendro bersuit panjang dan ribuan prajurit Bumi Sambara dan Kembang Kuning langsung mengambil ancang-ancang untuk melepaskan tembakan panah mereka. Karena terhalang tameng, pandangan prajurit Paguhan yang sedang berlari mendekat ke arah pasukan Daha, tidak melihat adanya para pemanah di belakang pasukan Kalingga. "Tahan!" teriak Tumenggung Sukendro saat pasukan Paguhan belum di dalam jarak tembak panah pasukan Daha. Setelah pasukan Paguhan melewati tengah padang rumput, dengan teriakan lantang, Tumenggung Sukendro mengacungkan pedangnya. "Lepaskan!" Sering, sering, ribuan anak panah melesat ke langit laksana hujan deras dari neraka. Krip, krip. Para prajurit Paguhan tidak bisa berbuat apa-apa saat hujan anak panah menghajar tubuh mereka. "Aug!" jerit kesakitan akibat tusukan anak panah terdengar dari pasukan Paguhan. Sisa pasukan yang berhasil menghindar terus berupaya untuk menerjang maju. Namun, kokohnya pertahanan dari pasukan Kalingga membuat mereka menelan pil pahit kegagalan. Terlebih serangan tombak yang keluar dari sela-sela tameng membuat mereka menjadi korban sia-sia. Hujan anak panah kembali menghadirkan mimpi buruk bagi prajurit Paguhan yang sedang sial. Umumnya mereka adalah para petani dan peladang yang dipaksa untuk menjadi prajurit. Nyaris tanpa kemampuan bela diri yang mumpuni, melihat pasukannya dibantai, Senopati sembuh murka. Seketika, pasukan pemanah yang menjadi kaki gunung dalam Wiuha Wukir Segara diperintahkan untuk membalas serangan pasukan Daha. Langkahnya ini jelas mengacaukan bentuk Wiuha yang dibentuk sebelumnya. "Panah mereka!" teriak sang Senopati Paguhan. Sling, sling, hujan anak panah melesat dari bidikan prajurit pemanah Paguhan. Melihat itu, pasukan Kalingga segera menggunakan tameng mereka untuk berlindung. Namun karena jarak pasukan pemanah dengan lawan terlalu jauh, maka anak panah justru jatuh di ujung Wiuha mereka. Akibatnya ratusan prajurit Paguhan tewas oleh anak panah kawan mereka sendiri. Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah peniup trompet tanduk kerbau di samping kanannya. Tuut mendengar isyarat itu, Wiuha mereka segera berubah. Pasukan tameng dan pemanah langsung terpecah menjadi dua bagian. Melihat lawan terpecah Wiuhanya, Senopati Sembu segera memerintahkan kepada para prajurit Paguhan merangsek maju. Namun, 3 ujung Wiuha Vajra dari pasukan Daha langsung terbentuk dari bundaran Chandra dan menusuk maju setelah pasukan tameng dan pemanah memecah diri lalu bergabung pada pangkal Wiuha Vajra. Pertarungan sengit segera pecah di antara pasukan Daha dan Paguhan. Warigalit dengan tombak anginnya langsung menerjang maju ke tengah pasukan Paguhan. Ditemani Jarasanda dan Tumenggung Jayanata dari Kembang Kuning, mereka mengobrak-abrik jantung pertahanan Wiuha Wukir Segara dari pasukan Paguhan. Dari sisi kiri, Senopati Narapraja dibantu Tumenggung Wiguna dari Daha menyerang sisi lemah pasukan Paguhan. Sedangkan dari sisi kanan Senopati Lokananta dibantu Tumenggung Kumara dari Rajapura menggempur pertahanan pasukan Paguhan yang kocar-kacir. Perang terus berlangsung sengit, melihat Warigalit mengamuk di tengah, Tumenggung Rumpaksana yang geram melompat tinggi ke udara meninggalkan tugasnya sebagai pengendali pasukan kiri. Dengan segera dia menyabetkan pedangnya ke arah leher Warigalit yang masih mengayunkan tombak anginnya ke leher seorang prajurit Paguhan. Crash, si prajurit langsung tewas dengan leher nyaris putus. Merasa ada yang hendak menyerangnya dari belakang, Warigalit menunduk seraya turun dari kudanya saat angin dingin tenaga dalam dari pedang Tumenggung Rumpaksana hampir mencapai tubuhnya. Cresh, hieh, kuda Warigalit meringkik keras saat pedang Tumenggung Rumpaksana menebas lehernya. Kuda itu ambruk dan meregang nyawa kemudian, melihat kuda kesayangannya tewas, Warigalit marah besar. Kuda itu dibelikan Ratri saat mereka masih di padepokan Padas Putih. Satu-satunya teman setia yang selalu menemani perjalanannya. Warigalit segera memutar tombak anginnya. Deru angin dingin menusuk tulang seketika tercipta dari putaran tombak angin. Setelah menahan nafas sejenak,
Warigalit yang sudah merapalkan ajian sepi angin melesat cepat ke arah Tumenggung Rumpaksana. Dengan jurus dari kitab tombak suci yang telah dipelajarinya, tombak angin Warigalit menusuk lurus ke arah dada Tumenggung Rumpaksana. Melihat perubahan kecepatan Warigalit, Tumenggung Rumpaksana segera berusaha mundur sambil menangkis tusukan tombak angin Warigalit. Tring, melihat tusukan tombak anginnya ditangkis, Warigalit segera memutar tubuhnya dan menyapu kaki perwira tinggi prajurit Paguhan itu segera. Tumenggung berjambang lebat itu melompat ke udara, sambil mengayunkan pedangnya mengincar bahu kiri Warigalit, namun kakak seperguruan Panji Watu Gunung ini segera berkelit ke samping. Wut, sabetan pedang Tumenggung Rumpaksana hanya mengenai udara kosong. Usai berkelit, Warigalit merubah gerakan tubuhnya, kemudian melesat cepat dengan putaran tubuh setelah menjejak tanah dengan keras. Tombak angin mengincar dada Tumenggung Rumpaksana yang baru memijak tanah. Melihat serangan lawannya, mau tidak mau Tumenggung Rumpaksana berguling ke tanah untuk menghindar. Sebelum tubuh Warigalit memijak tanah, dengan bantuan tombak angin, Warigalit melenting tinggi ke udara. Dengan cepat ia merapal ajian tapak Dewa Api, kemudian tangan kirinya yang sudah berubah warna menjadi merah menyala seperti api dihantamkan ke arah Tumenggung Rumpaksana. Siut, Tumenggung muda itu segera melompat ke samping saat sinar merah menyala keluar dari tangan kiri Warigalit menuju ke arahnya. Blam, ledakan keras terdengar saat ajian tapak Dewa Api menghajar tanah. Tumenggung Rumpaksana yang baru berhasil menghindar, tidak mengira saat Warigalit melesat turun sambil menusukkan tombak anginnya ke arah dada kirinya. Crip, og, Tumenggung muda itu meraung keras saat tombak angin menembus jantungnya. Usai berhasil menombak dada sang Tumenggung, Warigalit melompat mundur satu tombak ke belakang. Tumenggung Rumpaksana tewas dengan luka menganga lebar di dada kirinya. Pasukan sisi kiri yang ditinggal pemimpin mereka tak bisa bertahan lama. Dengan cepat, Senopati Narapraja dan Tumenggung Wiguna serta pasukannya mendesak pasukan Paguhan. Demung Gempi yang berusaha untuk mengendalikan pasukan di sisi kiri semakin tidak berdaya menghadapi gempuran Senopati Narapraja dan Tumenggung Wiguna yang memimpin 2.000 prajurit Daha. Korban tewas terus berjatuhan dari kedua belah pihak. Darah mereka mengubah padang Setubanda menjadi merah dengan darah. Di sisi kanan, Senopati Lokananta dibantu Tumenggung Kumara terus menggempur pertahanan pasukan Paguhan di bawah pimpinan Tumenggung Kalayaksa. Perwira tinggi prajurit Paguhan yang berbadan besar seperti raksasa itu ternyata tidak bisa memimpin pasukannya. Alur serangan mereka kacau balau tak tentu arah. Melihat pasukannya kocar-kacir, Tumenggung Kalayaksa segera melompat ke arah Senopati Lokananta. Dengan gada besarnya, dia mengincar kepala Senopati Lokananta. Wus merasakan hawa pembunuh dari ayunan gada, Senopati Lokananta segera menunduk. Gada besar Tumenggung Kalayaksa menghantam dada prajurit Paguhan yang naas. Saking kerasnya gebukan gada, prajurit yang tewas itu menabrak Tumenggung Kumara. Bruk, Tumenggung sepuh itu nyaris jatuh tengkurap jika tidak cepat menyangga tubuh dengan pedangnya. Groah, akan kubunuh kalian semua, teriak Tumenggung Kalayaksa sambil terus mengayunkan gadanya. Bung Senopati Lokananta terus menghindari serangan brutal dari perwira tinggi berbadan besar itu sambil mengayunkan pedangnya yang bisa menyayat kulit Tumenggung Kalayaksa. Luka-luka Tumenggung Kalayaksa terus bertambah banyak. Gerakan lincah dan gesit melawan gerakan lambat dan kasar. Jelas Senopati Lokananta unggul di atas angin. Setelah berhasil menghindar dari gebukan gada Tumenggung Kalayaksa, Senopati Lokananta segera memusatkan tenaga dalamnya pada pedangnya. Senopati Kalingga itu segera melompat tinggi ke udara, kemudian melesat turun sambil menebas leher Tumenggung Kalayaksa. Crash! Tebasan pedang itu telak memotong leher sang Tumenggung. Gada besar Tumenggung Kalayaksa jatuh. Tangan kirinya langsung membekap lehernya yang robek dan terus mengeluarkan darah segar. Perlahan tubuh besar itu roboh, lalu diam dan tidak bergerak lagi. Di pusat Wiyuha Vajra, Panji Watu Gunung terus mengamati situasi pertempuran.
Dari arah samping, Ludaka mendekati sang pemimpin pasukan Daha. Ampun Gusti Pangeran, ada berita penting. Istana Kadipaten Paguhan hanya dijaga sekitar 3-400 prajurit, lapor Ludaka sambil menghormat. Melihat lawannya yang sudah keteteran meladeni Wyuha Vajranya, Panji Watugunung lalu menoleh ke arah keempat istrinya. Dinda sekalian, segera bergerak menuju Istana Kadipaten Paguhan. Untuk pimpinan kalian aku percayakan pada Dinda Pitaloka. Tangkap Adipati Gandakusuma, Ludaka, ajak Rajekwesi dan Gumbrek. Pimpin 500 prajurit, serbu Istana Kadipaten Paguhan. Ingat, jangan buat gerakan tiba-tiba saat pergi dari sini, perintah Panji Watugunung yang segera dibalas anggukan kepala dari mereka. Pasukan Daha yang di sekitar Panji Watugunung perlahan berkurang. Gerakan mereka begitu halus nyaris tidak kentara oleh lawan. Di bawah pimpinan Ratna Pitaloka, para istri Panji Watugunung dan perwira tinggi pasukan Garuda Panjalu bergerak cepat menuju ke arah Istana Kadipaten dengan memutari padang Setubanda. Sementara itu, perang di padang rumput Setubanda terus berlanjut. Selain kalah dalam siasat perang, pasukan Paguhan juga kalah dalam persenjataan. Melihat perwiranya tewas berjatuhan, Senopati Sembu menggebrak kudanya melesat cepat menuju ke arah Panji Watugunung. Dia bertekad untuk membinasakan pimpinan pasukan Daha. Setelah cukup dekat, Senopati Sembu segera melompat ke udara dari atas kudanya. Tujuannya hanya satu, menantang Panji Watugunung. Dengan cepat, Senopati Sembu menghantamkan tapaknya yang sudah diliputi sinar biru pekat. Segumpal sinar biru pekat berhawa dingin dan berbau busuk menyengat seperti bangkai manusia menerabas cepat ke arah Panji Watugunung. Siut, saat sinar mendekat, tubuh Panji Watugunung menghilang. Sinar biru pekat itu segera menghajar kuda tunggangannya. Blam! Terdengar bunyi ledakan keras dan kuda tunggangan Panji Watugunung langsung tewas dengan tubuh membusuk seperti bangkai. Itulah kekuatan ilmu tapak setan mayat, ajian andalan perguruan Gunung Selatan. Sekejap mata, Panji Watugunung sudah berdiri satu tombak di belakang kudanya saat Senopati Sembu menginjakkan kakinya ke tanah. Rupanya kau orang perguruan Gunung Selatan. Perwira tua, ujar Panji Watugunung yang mengenali jurus Senopati Sembu yang baru dia keluarkan. Hahaha, tawa Senopati Sembu menggelegar bagai gemuruh petir saat hujan. Bagus kalau kau tahu, kau beruntung bisa mati di tanganku, pemuda tengik. Sekarang bersiaplah untuk mati, ujar Senopati Sembu yang segera bersiap dengan kuda-kuda jurus andalannya. Setelah menjejak tanah dengan keras, Senopati Sembu melesat ke arah Panji Watugunung. Tangan kanannya bersiap untuk memukul dada sang pangeran Daha. Ayunan pukulan tangan berhawa dingin mengancam nyawa, membuat Panji Watugunung segera berkelit menghindari sambil menyapu kaki perwira tinggi Paguhan itu dengan cepat. Senopati Sembu segera menarik serangannya kemudian mundur selangkah, lalu memutar tubuhnya sambil menyikut ke arah dada. Pertarungan jurus tangan kosong antara silat padas putih melawan silat Gunung Selatan berlangsung cepat dan sengit. Masing-masing mengeluarkan jurus kanuragan andalannya untuk mengalahkan lawannya. 20 jurus sudah dilewati, dan kelihatan bahwa Senopati Sembu mulai terdesak. Senopati Paguhan itu menghantamkan pukulan ke arah dada lawannya, namun Panji Watugunung segera menyongsong dengan tapaknya. Blar! Ledakan keras terdengar dari benturan dua tenaga dalam. Senopati Sembu terdorong mundur 5 langkah sedang Panji Watugunung hanya bergeser sedikit ke belakang. Tangan kanan Senopati Sembu kebas dan ngilu, tanda tenaga dalamnya di bawah 2 tingkat dari Panji Watugunung. Dengan penuh amarah, pria paruh baya itu mencabut sebilah keris pusaka dari pinggangnya. Kemudian berlari cepat menuju Panji Watugunung. Melihat lawannya menyerang dengan senjata pusaka, Panji Watugunung segera meraih keris Kiai Naga Panjalu di pinggangnya. Tusukan keris pusaka Senopati Sembu mengarah ke ulu hati sang pangeran Daha. Namun, Panji Watugunung menangkis tusukan itu dengan keris pusakanya. Ring,
pertarungan jarak dekat itu berlangsung menegangkan. Sabetan keris Senopati Sembu mengarah ke dada Watugunung, tapi pria itu bergegas berkelit menghindari sambil menyapu kaki sang perwira prajurit Paguhan. Senopati Sembu melompat ke udara menghindari sabetan keris Panji Watugunung. Melihat lawannya berhasil menghindar, dengan ajian sepi anginnya, Panji Watugunung melesat cepat menghadang langkah sang pemimpin pasukan Paguhan yang hendak menjejak tanah. Kembali keris Kiai Naga Panjalu disabetkan pada dada Senopati Sembu. Perwira tinggi prajurit Paguhan itu terkejut melihat serangan cepat dari Watugunung dan berusaha mundur, namun ujung keris masih merobek dan melukai dadanya. Senopati Sembu menggeram marah melihat luka melintang di dadanya. "Bocah tengik, akan kucincang tubuhmu." Setelah berteriak demikian, Senopati Sembu segera merapal ajian tapak mayat setan. Tangan kirinya diliputi sinar biru pekat dan berbau busuk menyengat seperti bangkai manusia. Melihat lawannya sudah siap dengan ajian andalannya, Panji Watugunung segera merapal ajian tameng wajah. Seketika sinar kuning kemasan melindungi seluruh tubuhnya. Senopati Sembu segera melompat tinggi ke udara dan menghantamkan tangan kirinya ke arah Panji Watugunung. Hiat, sinar biru pekat berbau busuk bergulung-gulung menerjang ke arah Panji Watugunung. Duel ledakan keras terdengar dari benturan dua ajian andalan ini. Senopati Sembu menyeringai lebar melihat ajian andalannya telak menghantam Panji Watugunung. Dengan bermaksud memenggal kepala Panji Watugunung, dia melesat turun sambil menyabetkan kerisnya ke arah leher sang pemimpin pasukan Daha. Terang! Saat keris pusaka Senopati Sembu menyentuh kulit leher Panji Watugunung yang masih terbungkus asap akibat ledakan dahsyat tadi, keris itu seperti membentur logam keras. Senopati Sembu melotot seketika saat melihat Panji Watugunung sedang tersenyum ke arahnya. Tangan kiri Watugunung yang sudah diliputi sinar putih kebiruan dari ajian guntur saketi langsung menghantam dada kanan Senopati Sembu. Blam! Dada kanan Senopati Sembu langsung bolong tembus punggungnya. Senopati Sembu mendelik sesaat kemudian tewas. Setelah tubuhnya jatuh ke tanah, dengan cepat Panji Watugunung menebas leher Senopati Sembu dengan sebilah pedang dari prajurit Daha yang telah tewas. Ceresh! Tubuh Senopati Sembu terpisah dengan kepalanya. Segera dia menjambak rambut kepala Senopati Sembu dan mengangkat ke atas sambil berteriak lantang. "Hentikan perang, Senopati Paguhan sudah tewas." Mendengar suara keras Panji Watugunung yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi, membuat seluruh pasukan dari dua kelompok yang bertarung berhenti bergerak. Semua orang menoleh ke arah Panji Watugunung yang berdiri tegak sambil mengangkat kepala Senopati Sembu yang berlumuran darah. Bekel Urasangka segera meletakkan tombaknya diikuti oleh Demung Kandaga. Seluruh prajurit Paguhan segera meletakkan senjatanya. Namun Demung Gempi yang tidak terima atas kematian sahabatnya segera melompat ke arah Panji Watugunung sambil menusukkan pedangnya. Warigalit yang sedang bersiaga langsung melempar tombak anginnya menyongsong Demung Gempi. Krip! Demung Gempi terpental ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Dia tewas dengan tombak angin menancap di dadanya. "Ayo, siapa lagi yang ingin bertarung?" tantang Warigalit sambil menatap tajam ke arah prajurit Paguhan yang sudah berlutut. Mereka semua menunduk, tanpa bersuara. Senopati Narapraja segera mendekati Panji Watugunung. "Selanjutnya bagaimana Gusti Pangeran?" tanya Senopati Narapraja segera. "Kau urus mereka. Aku ada urusan penting sejenak." "Kakang Warigalit, ayo ikut aku." Usai berkata demikian, Panji Watugunung segera melompat ke atas kuda dari seorang prajurit kemudian menggebrak kuda ke arah kota Kadipaten Paguhan. Warigalit segera mengikuti langkah sang adik seperguruannya. Sementara itu, di istana Kadipaten Paguhan terjadi keributan saat pasukan Daha yang dipimpin oleh Ludaka berhasil mendobrak pintu gerbang istana. "Celaka Gusti Adipati!" Pasukan Daha menyerbu ke istana. "Mereka sudah berhasil menjebol gerbang istana," ujar Patih Nala Gupita dengan wajah penuh kecemasan. "Apa? Bagaimana mungkin bisa mereka menyerang kemari sedang belum ada kabar tentang perang di Setubanda?"
Adipati Gandakusuma terkejut mendengar ucapan Patih Nalagupita. Pasukan Daha hanya sedikit yang menyerang kemari Gusti Adipati, tapi jumlah mereka lebih banyak dari pasukan kita yang menjaga istana Kadipaten, lapor Patih Nalagupita. Tiba-tiba Adipati Gandakusuma teringat ucapan Empu Sukra kemarin. Andai saja dia mendengar ucapan penasehatnya itu, pasti dia tidak kebingungan seperti sekarang ini. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Mari Gusti, kita mundur dari istana mumpung pasukan kita masih mampu bertahan meski tidak terlalu lama, ujar Patih Nalagupita dengan penuh ketakutan. Setelah menghela nafas panjang, Adipati Gandakusuma segera mengikuti langkah Patih Nalagupita. Gandakusuma dan keluarganya melarikan diri lewat gerbang barat istana Kadipaten dengan diiringi 50 prajurit. Pertarungan sengit terjadi di dalam istana Paguhan. Sekuat tenaga para prajurit Paguhan mempertahankan istana, namun mereka kalah jumlah dan kemampuan bela diri. Satu persatu para prajurit Paguhan tewas berjatuhan. Ratna Pitaloka segera menebas leher prajurit Paguhan yang menghalangi jalannya. Cresh, sang prajurit langsung tewas tersungkur dengan leher nyaris putus. Segera Ratna Pitaloka berlari menuju balai Paseban Kadipaten Paguhan untuk berkumpul dengan istri Panji Watugunung yang lain. Bagaimana Mayang? Apa Gandakusuma ada di dalam keputran? Tanya Ratna Pitaloka sambil menyarungkan kembali pedangnya. Tidak ada Kang Bok, keputran Paguhan kosong. Tidak ada orang di sana, jawab Sekar Mayang seraya mengusap peluh di keningnya. Tak berapa lama kemudian, Dewi Srimpi dan Dewi Naganingrum juga datang dengan menyeret seorang dayang istana. Di ruang pribadi Adipati juga tidak ada Kang Bok Pitaloka, ujar Dewi Srimpi menatap wajah Ratna Pitaloka. Kita bisa menanyai dayang ini, lamun Anjeuna embung nyarios, sok kita hajar saja dia ceh, ancam Dewi Naganingrum sambil melotot ke arah dayang istana Kadipaten Paguhan itu. Mendengar ancaman dari Naganingrum, dayang istana itu menggigil ketakutan. Ampuni hamba Gusti, hamba hanya mendengar Gusti Adipati menuju ke Pakuwon Purwa. Mohon ampun, tolong saya jangan dibunuh, si dayang istana berlutut di hadapan mereka. Ludaka yang baru sampai, langsung menghadap pada Ratna Pitaloka. Istana Paguhan sudah kita kuasai Gusti Selir. Para prajurit yang menyerah sudah kita kumpulkan di Kepatihan. Para dayang, pekatik, dan istri para pembesar istana yang tidak ikut kabur sudah kita satukan di Katumenggungan, lapor Ludaka segera. Jangan ada yang menjarah harta benda dari istana ini. Aku mau istana ini tetap utuh, perintah Ratna Pitaloka sambil menatap ke arah para prajurit Daha yang ada di sana. Dari gerbang utara istana Kadipaten Paguhan, Panji Watugunung dan Wari Galit berkuda dengan cepat menuju ke arah bangsal Paseban. Dinda sekalian, kalian tidak apa-apa? Tanya Panji Watugunung usai melompat turun dari kudanya. Kami tidak apa-apa Kakang, tapi Adipati Gandakusuma berhasil melarikan diri, ujar Ratna Pitaloka yang segera diiyakan dengan anggukan kepala dari para istri Panji Watugunung yang lain. Akang Kasep, menurut Dayang Eta, Paman Gandakusuma teh kabur ke Pakuwon Purwa. Naganingrum angkat bicara seraya menunjuk seorang dayang yang duduk bersimpuh di lantai bangsal Paseban. Benar begitu, tanya Panji Watugunung sambil memandang ke arah sang dayang istana. Iya Gusti iya, hamba mendengar sendiri ucapan Adipati Gandakusuma, jawab sang dayang sambil menunduk. Gumbrek yang datang dengan menyeret seorang prajurit Paguhan yang mukanya babak belur dihajar Gumbrek, langsung ikut bicara. Menurut si kampret penjaga ini, Adipati Gandakusuma melarikan diri lewat gerbang barat istana Gusti Pangeran Panji. Gumbrek langsung melempar sang prajurit ke hadapan Panji Watugunung. Dari gerbang utara, gemuruh langkah kaki kuda terdengar saat Panji Watugunung dan keempat istrinya sedang menanyai dayang istana dan prajurit penjaga gerbang. Senopati Lokananta dan Tumenggung Janadi datang dengan 500 prajurit Kalingga. Mereka segera bergegas menuju ke arah bangsal Paseban Kadipaten Paguhan. Kebetulan kau datang, Senopati Lokananta,
aku serahkan kepadamu istana Kadipaten Paguhan. Urus para tawanan dan harta benda di sini, ujar Panji Watugunung segera. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, Senopati Lokananta menghormat pada Panji Watugunung. Tumenggung Janadi, kau ikut aku bawa 500 pasukanmu. Panji Watugunung menoleh ke arah Tumenggung dari Kalingga itu. Hamba siap melaksanakan tugas. Tumenggung Janadi segera menghormat. Panji Watugunung kemudian menatap keempat istrinya dan para perwira pasukan Garuda Panjalu. Kakang Warigalit, Ludaka, Lawana, dan kau Gumbrek, kalian juga ikut, kita kejar Adipati Gandakusuma sampai ketemu. Hidup atau mati, Adipati Gandakusuma dan keluarganya terus berkuda ke arah barat. Adanya para wanita bangsawan itu benar-benar memperlambat pergerakan mereka. Mereka tidak biasa menaiki kuda, tentu kerepotan dalam mengendalikan kuda. Apalagi kebiasaan manja mereka di istana, semakin membuat mereka merasa bagai dalam neraka menghadapi situasi seperti ini. Ayo cepat, jangan terlalu lambat, nanti kita terkejar pasukan Daha. Kalau kita sampai terkejar, kita pasti dibunuh mereka, teriak Patih Nala Gupita memberikan perintah. Sabar Paman Patih. Kami tidak bisa berkuda, kami terbiasa naik kereta, ujar Dewi Gandawati, putri sulung Adipati Paguhan. Keadaan sudah seperti ini masih ingin bermanja-manja. Lekas berkuda atau kalian kami tinggal di sini, teriak Patih Nala Gupita dengan sedikit mengancam. Dengan perasaan dongkol, putri-putri Paguhan itu menuruti perintah Patih Nala Gupita. Rombongan Adipati Gandakusuma terus menyusuri jalan setapak di tengah hutan kecil dengan perasaan tak menentu. Sementara itu, Panji Watugunung diikuti oleh keempat istrinya, Warigalit, Ludaka, Gumbrek dan Tumenggung Janadi menggebrak kuda mereka menuju ke arah barat dengan 500 prajurit Kalingga. Di tepi hutan kecil, seorang peladang tua menghentikan langkah mereka. Maaf Gusti, apa kalian sedang mengejar Adipati Gandakusuma yang durjana itu? Tanya peladang tua itu segera. Benar Ki, kami sedang memburu mereka, jawab Lawana yang ikut serta dalam pengejaran. Mereka masuk ke hutan beberapa waktu yang lalu, ujar peladang tua itu segera. Terima kasih atas bantuannya Ki. Panji Watugunung segera menggebrak kuda mereka menuju ke jalan setapak yang membelah hutan kecil diikuti pasukannya. Peladang tua itu terus memperhatikan mereka yang menuju ke arah yang dia tunjukkan. Dia begitu marah saat putranya dipaksa menjadi prajurit Paguhan. Menjelang sore rombongan Adipati Gandakusuma terus bergerak menuju ke arah barat. Melewati beberapa wanua kecil, akhirnya mereka sampai di istana Pakuwon Purwa. Dengan masih bergaya seperti penguasa, mereka segera masuk ke istana Pakuwon Purwa yang ada di barat kota Pakuwon. Akuwu Purwa, Genta Bumi adalah saudara sepupu Adipati Gandakusuma dari pihak ibu. Laki-laki parubaya bertubuh tegap itu segera menyambut kedatangan rombongan Adipati Gandakusuma. Kang Mas Gandakusuma, ada apa ini? Kenapa kau bawa keluargamu kemari? Tanya Akuwu Genta Bumi yang keheranan. Dia memang belum mendengar berita jatuhnya Kadipaten Paguhan ke tangan pasukan Panjalu. Dimas Genta Bumi, kau harus menolongku. Paguhan sudah jatuh diserang pasukan Daha. Hanya bantuan darimu yang bisa menolongku, ujar Adipati Gandakusuma segera. Genta Bumi terlihat kaget mendengar ucapan Adipati Gandakusuma. Dia sebelumnya sudah memperingatkan Gandakusuma bahwa tindakannya itu akan mengundang bahaya. Namun waktu itu, Gandakusuma malah marah dan mengusirnya dari Balai Paseban Kadipaten Paguhan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.